Haram bagi orang yang janabah itu melakukan 5 perkara. Janabah atau dia sedang berhadas besar. Entah tadi karena dia sudah haid perempuan, terus kemudian yang laki-laki sudah keluar air mani, entah sebab dia apa, mimpi atau bocor. Nah, ya, misal. Mana yang pertama yang dilarang? Pertama as-sholatu. Sholat. Maka haram dia sholat sebelum dia melakukan mandi besar. Apabila dia sengaja sholat belum mandi, dia sadar, maka hukumnya berdosa. Kenapa? Karena itu kita sama sekali tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tohar itu adalah syarat sah daripada sholat. Itu yang pertama ya, sholat. Yang kedua yang diharamkan yaitu qiraatul Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ingat yang perempuan ya. Tetapi kalau zikir yang lain seperti sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, hukumnya boleh atau tidak? Boleh apa tidak orang yang berhadas besar membaca sholawat? Boleh. Membaca subhanallah boleh. Membaca alhamdulillah boleh. Yang tidak boleh itu adalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kecuali ayat Al-Quran yang mengandung doa, tetapi kita niat membaca doa. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kan ada di dalam surah Al-Baqarah. Ketika kita membaca itu dengan niat berdoa, maka hukumnya boleh. Jangan niat membaca Al-Quran. Terus, kalau ada kematian tiba-tiba kita membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan ada di ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah. Kita boleh membacanya dalam keadaan berhadas besar kalau niat kita zikir. Niat zikir ya, karena ada kematian tadi. Tapi kalau niat kita membaca Al-Quran, hukumnya tidak boleh. Bisa dipahami? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, masul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf Al-Quran ini. Ini mushaf ya. Nih. Dalam keadaan berhadas besar, bahkan tidak ada wudu, ini tidak boleh disentuh. Apalagi di bawah. Misalnya Al-Quran kode, kantongangna ya dan ulah nyentuh lagu jauhna ya, kantongangna ditaruh di kantongnya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Itu termasuk hamduhu ya. Itu tidak boleh bagi orang yang berhadas besar, entah karena haid maupun dengan sebab keluar air mani. Kemudian yang keempat, at-tawafu bil Ka'bati. Ini bagi orang yang sedang umrah maupun haji, tidak boleh dia melakukan tawaf di Ka'bah ketika dia dalam keadaan berhadas besar. Kemudian yang terakhir, al-lubsu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid meskipun niatnya untuk menuntut ilmu. Karena ada yang mengatakan begini, kalau dia dalam keadaan haid terus dia naik untuk menuntut ilmu boleh. Dengan alasan apa katanya? Karena besarnya pahala menuntut ilmu itu dia bisa menghapuskan dosa yang seperti itu. Nah, ini fatwa yang keliru ya. Karena kita tidak boleh mencampur adukan yang hak dengan yang batil sekaligus. Larangan berdiam diri di dalam masjid bagi orang haid itu hukumnya jelas ya, tidak boleh. Maka kalau dia naik tetap hukumnya haram. Tapi kalau dia sekedar lewat, misalnya ada ketinggalan barangnya di dalam masjid, HP-nya atau apakah, terus tidak ada yang disuruh mengambilkannya, dia naik sekedar lewat, itu hukumnya boleh. Nah, inilah dia beberapa perkara yang dilarang bagi orang yang